Kodok dijadikan peliharaan. Yes, kalian gak salah dengar. Kalau sekarang itu udah bisa piara kodok. Kodok yang gak beracun, malah kodoknya lucu banget, warna-warni kayak gini. Pasti kalian penasaran kan? Di video kali ini gue bakal share semua tentang Pac-Man Frog. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Sahabat Fams, kembali dari Bobia. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas Pac-Man Frog. Jadi karena lagi lumayan banyak banget yang piara Pac-Man dan banyak banget pertanyaan yang nanya, Bang, gimana cara piara Pac-Man? Jadi di video kali ini kita bakal jelasin gimana cara pelihara Pac-Man. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys ya. Jadi kita jelasin dulu, Pac-Man itu asalnya dari Amerika ya. Jadi kalau kalian lihat kodok-kodok sawah di Amerika, ya itu kodok Pac-Man. Tapi biasanya tuh warnanya hijau. Jadi basicnya yang ada di alam itu harusnya warnanya hijau ya, sepengetahuan gue. Terus Pac-Man ini kenapa dinamain Pac-Man? Karena kalau kalian tahu game yang Pac-Man makan-makan itu, Pac-Man tuh kodok ini tuh kayak gitu, kayak Pac-Man. Karena apa aja yang di depan mulutnya akan diserbu, akan diserang gitu. Jadi itu singkat ceritanya tentang Pac-Man. Nah, yang di sini yang sama gue ini jenis Pac-Man yang biasa ya. Emang ada bang yang nggak biasa? Ada. Itu ada Pac-Man itu ada lumayan beberapa spesiesnya. Ada yang Pierotti, dia nggak bisa gede. Terus ada juga yang fantasi, matanya kayak ada tanduk gitu. Terus yang ini Pac-Man biasanya nih, si Cranwelly. Nah, untuk warna-warnanya sendiri dulu banget ya guys ya. Dulu banget tuh gue cuma bisa ngelihat Pac-Man yang warnanya hijau ya. Hijau, terus mulai muncul yang warna coklat. Nah, warna coklat itu warnanya coklat doang. Kita biasa sebut sama brown. Nah, terus belum lama ini baru muncul yang namanya Camo. Jadi Camo tuh kayak loreng-loreng gitu. Ada hijau, ada ke coklat-coklatan. Itu yang Camo. Terus abis itu dulu ada yang albino nih. Ada yang albino. Nah, abis itu muncul lagi jenis yang namanya Sunburst. Jadi dia kayak ke albinoan, ke kuning-kuningan, tapi ada kemerah-merahan, ke oren-orenannya ya. Terus ada juga satu lagi yang strawberry ya. Jadi lumayan cukup banyak warna Pac-Man, jadi nggak bosen ngelihatnya. Terus abis itu bisa muncul morph namanya Fire Dragon yang merah banget. Jadi untuk morph Pac-Man di Indonesia menurut gue sudah lumayan cukup banyak gitu. Apakah ini amfibi cocok untuk pemula? Menurut gue sangat cocok. Kenapa? Karena dia itu cara peliharanya sebenarnya lumayan cukup gampang guys, asalkan cara peliharanya bener. Gimana cara peliharanya yang bener bang? Cara peliharanya yang bener sebenarnya mudah. Kuncinya hanya telaten ganti air setiap hari ya. Airnya pakai air apa bang? Kalau kita biar jaga-jaga, kita di sini pakainya air minum guys. Ya jadi mau air isi ulang, air minum boleh. Ya jadi kita pakainya air minum. Terus Pac-Man ini besarnya bisa mencapai 10-15 cm. Jadi lumayan cukup gede. Tapi nggak gede-gede banget kayak Pixie lah. Jadi ya biar di kotak gitu udah cukup bisa. Nah terus pemberian makanannya itu bisa seminggu 2-3 kali. Cuma kalau biasa kita, kalau dia udah pup baru kita kasih makan. Jadi kalau dia belum pup kita nggak kasih makan dulu gitu. Untuk makanannya yang kita kasih apa aja? Kita kasihnya ada pelet, ada ikan cere, ada jangkrik, ada ulet Jerman. Jadi lumayan variasi yang kita kasih ke Pac-Man-nya. Bang, tadi kata lu Pac-Man akan makan semua yang lewat di depan mulutnya. Nah, kita coba nih ya. Kita coba kasih pelet ya. Kita kasih pelet. Nih, kita coba lihat. Nah, kalian bisa lihat ya. Itu lewat di depan mulutnya langsung dimakan. Oh. Tuh, lagi dia kunyah-kunyah. Nah, untuk pelet Pac-Man-nya untuk sekarang brandnya udah lumayan cukup banyak guys. Dulu tuh brandnya cuma masih dikit, tapi sekarang udah lumayan cukup banyak. Sekarang ada Reptizu, ada Zumet, terus dulu ada Samurai, jadi lumayan cukup banyak lah. Nah, untuk membedakan jantan betinanya, biasa untuk ukuran segini sih belum kelihatan, tapi kalau udah kayak 7-10 cm udah mulai kelihatan. Kalau jantan itu biasa ada tompel di kakinya, dan biasa itu jantan itu bunyi guys, sedangkan kalau betina nggak ada tompel dan biasanya tidak bunyi gitu. Nah, terus untuk menghandle amfibi apakah boleh setiap hari? Nah, amfibi ini sebenarnya hewan display ya guys, bukan hewan yang untuk dimain-mainin, dipegang-pegang, karena mostly itu dia hewan display. Jadi gak bisa kalian pegang-pegang terus-terusan karena bisa stres. Untuk piara amfibi jangan lupa pastiin tangan kalian bersih ya. Kalau merasa udah bersih terus kalian semprot pakai air. Jadi kalian tangannya tetap basah, jangan sampai kering. Karena tuh dari pori-pori kulit dia tuh bisa menyerap
yang dia singgahin guys. Jadi dia bisa menyerap apa yang ada di tangan kita seperti itu. Terus untuk alasnya itu cuman pakai di kita cuman pakai air doang. Airnya wajib ganti tiap hari. Bang, tapi kalau gua nggak sempet gimana? Mau nggak mau harus sempetin sih guys, karena PR-nya tuh kalau amfibi tuh air sebenarnya. Kalian sebenarnya bisa pakai busa atau spons akuarium, tapi kalau kalian nggak ganti sering-sering juga atau nggak bilas busanya juga, busanya ada pup, ada kencing dia juga toksik dianya. Jadi emang kuncinya tuh harus rajin-rajin. Emang nggak bisa bang dikasih alas? Bisa, kalian bisa pakai kokopit atau moss. Tapi ada tapinya lagi guys. Itu mereka bisa ketelan moss atau kokopitnya, jadi toksik juga, bahaya juga buat mereka. Jadi kalau menurut gua air itu udah paling the best di antara semuanya begitu. Nah, tadi kan gua udah bahas morph yang biasa nih. Terus kayak 3-4 tahun belakangan ini baru muncul morph baru namanya mutan guys ya. Kemudian kenapa dinamain mutan? Karena kalian lihat ya, ini warnanya dia aneh banget guys. Jadi warnanya tuh kayak paradoks lah. Kalau di reptil tuh paradoks, tapi ini dia mutan gitu. Di sini mutannya lagi gue coba kasih makan. Ya biasa kalau pacman itu pelet dia udah pasti mau guys, karena di peletnya itu kayak amis gitu loh guys. Biasa tuh pelet pacman tuh amis, jadi biasa emang sudah pasti mau. Oke, jadi kita tarik kesimpulan ya guys ya. Intinya kalau pelihara pacman yang wajib nomor 1 itu ganti air ya. Kalau dia nggak diganti airnya, itu yang biasa bikin pacman kalian mati tiba-tiba. Karena ibarat kalian tinggal nih sama kencing sama berak kalian langsung. Jadi itu udah pasti beracun, sangat berbahaya untuk kalian. Jadi kalau mau pelihara pacman wajib komit ganti airnya setiap hari. Terus pacman ini jangan sering-sering dihandle, dimain-mainin karena dia bisa stres. Jadi cukup dipantau aja, cukup dipandang aja, jangan diuel-uel ya. Walaupun emang pacman itu jujur pacman itu gemes banget ya, tapi kalau bisa jangan diuel-uel guys ya. Nah terus pacman itu kanibal, jadi nggak bisa digabung. Jadi walaupun kalian pelihara 10, kita harus dipisah-pisah kandangnya, nggak bisa langsung 10 biji kalian gabung. Itu bisa bikin pacmannya kanibal ya, satu sama lain saling makan gitu. Jadi pacman bukan hewan yang untuk di koloni, jadi dia piaranya satu persatu. Bang, pacman bisa gak sih dibikinin terariumnya? Sebenarnya bisa aja guys, cuman terariumnya bakal hancur karena pacman itu hewan burrower atau hewan pengubur, jadi dia bakal mengacak-acak terarium kalian. Jadi sebenarnya bisa aja, cuman kandang kalian bakal hancur gitu. Nah untuk selanjutnya selain dari ganti air tadi kuncinya, yang kedua itu dari makanannya guys. Jadi makanannya wajib banget kalian kasih kalsium biar pacmannya itu nggak MBD, nggak sakit tulang. Jadi kalsiumnya kita biasa pakai Reptical Pro, ini kalsiumnya. Nah kenapa kalau nggak dikasih kalsium bisa apa bang? Nah bisa gini guys, mulutnya bisa mangap lah, badannya bisa bengkok-bengkok lah. Jadi wajib banget makanannya itu dikasih kalsium. Tapi kalau kalian kasihnya pelet ya, di pelet itu udah ada kalsium ya guys, jadi nggak perlu kasih kalsium tambahan lagi kalau kalian kasihnya pelet gitu. So far sih gitu aja ya tips-tipsnya pelihara pacman, cukup mudah tuh ya. Asalkan jangan kalian ini ribetin diri kalian gitu ya. Airnya normal aja guys, jadi nggak usah pakai air panas, nggak usah pakai air dingin, air suhu biasa aja udah sih. Semoga pacman kalian bisa hidup sehat dengan tenang. Umur dia bisa lumayan cukup panjang, bisa 10 tahunan. Jadi komitnya harus tepat ya, karena pacman ini pelihara hewan nih membutuhkan komitmen guys, begitu. Untuk harganya sendiri itu range-nya dari yang normal ini 100 sampai 200.000 sampai 300.000, balik lagi tergantung motif. Dan kalau yang mutan ini pasarannya 3 sampai 6-7 jutaan begitu. Jadi kalian suka morph yang mana? Komen di bawah ya. Oke, segitu saja video kali ini. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe. Oke, bye-bye.